Salam saudara pemirsa. Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Pada saat ini saya ingin menolong kita semua bahwa ada satu yang jangan pernah dilupakan seumur hidup saudara sekalian. Tuhan mau supaya engkau mengasihi Dia lebih daripada apapun juga, bahkan lebih daripada darah dagingmu sendiri. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan, Engkau yang memerintahkan kami untuk mengasihi Engkau sebagai Tuhan yang nomor satu, dan nomor dua baru mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Berkati kami dengan firman Tuhan ini Tuhan, dan tolong kami untuk mengerti apa yang diharapkan Tuhan, dituntut Tuhan dari kami ialah mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Berkati kami dengan firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sudah pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 ayat 1 dan ayat 2. Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sudah lihat, ini sudah tingkat ujian yang tertinggi untuk Abraham. Kalau saya mau melukiskannya, ini sebagai sudah ujian S3. Karena tidak ada lagi sesudah ini, saudara sekalian, boleh sudah baca. Tidak ada lagi ujian untuk Abraham.
sesudah menang pada level ini, tidak ada lagi ujian untuk Abraham. Dia sudah menjadi pemenang pada tingkat yang tertinggi. Apa itu, saudara sekalian? Di sini sebenarnya Tuhan sudah menyingkapkan sebuah rahasia. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang apa? Yang engkau kasihi, yakni Ishak. Oh, saudara sekalian, ini yang kadang-kadang kita luput membacanya. Jadi Tuhan tahu bahwa Abraham sekarang sudah punya Ishak yang sewaktu-waktu bisa menyamai posisi Tuhan. Ingat, dia menunggu anak itu begitu lama. Sudah bisa bayangkan kalau dia mulai berdoa ketika umurnya 60 tahun. Ishak lahir ketika dia berumur 100 tahun. Dan sudah bisa bayangkan menunggu seorang anak ketika sudah Sarah sudah berambut putih. Saya tidak bisa bayangkan itu. Anak itu bisa menjadi raja di rumah. Pemirsa, dengan baik-baik, jangan ada satupun yang bisa menyamai posisi Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Dan kemudian di sini terbongkarlah rahasia mengapa Tuhan menyuruh Abraham mengorbankan anaknya. Sudah dengar kan cerita dalam Perjanjian Baru? Ada seorang pemuda yang kaya katanya. Kalau dia masih muda dan kaya, itu berarti kekayaannya itu warisan dari orang tuanya. Karena itu Tuhan Yesus tahu persis masalah apa yang dialami oleh pemuda itu. Dia memang mau ikut Tuhan Yesus, mau serius ikut Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tahu rahasianya. Tidak mungkin ia menjual harta bendanya karena dia merasa bertanggung jawab kepada orang tuanya dulu yang sudah mengumpulkan kekayaan, atau kalau sekarang sudah membangun sebuah bisnis yang besar, dan kemudian sekarang mau jual semua, berikan kepada orang miskin. Dia tidak sadar bahwa yang Tuhan Yesus minta kepadanya ialah ia harus mengasihi Yesus. Sebentar selesai ini, silakan saudara baca Matius 22, 37-40. Itu mengatakan bahwa nomor satu, kalau mau ikut Yesus sungguh-sungguh, maka kita harus mengasihi Yesus lebih daripada yang lain. Nah, ini Abraham. Tuhan tahu bahwa Abraham memang bukan hanya mengasihi, sangat mengasihi Ishak. Dan Tuhan sudah janji, Abraham tahu itu. Ya, Abraham tahu bahwa Tuhan sudah janjikan bahwa ini anak yang akan meneruskan garis keturunan Abraham dan nanti akan sampai kepada Yesus Kristus, Juru Selamat. Jadi saudara-saudara sekalian, malam hari ini saya ingin menolong kita semua untuk mengerti sesuatu. Sesuatu apa? Bahwa sedikit pun level kasih saudara kepada Yesus, kepada Allah Bapa di surga, tidak boleh kurang oleh karena ada sesuatu atau ada seseorang yang sudah lebih cintai. Karena itu Abraham membuktikan diri. Langkah pertama saudara sekalian, dia tidak beritahukan kepada Sarah. Karena bisa jadi ibu Sarah atau oma Sarah tadi lebih peka, sehingga nanti kemudian dia tahan, tidak boleh itu pergi. Apa ayat 3 katakan? Keesokan harinya, malam ini Tuhan ngomong, keesokan harinya pagi-pagi
bangunlah Abraham. Subuh ia sudah bangun, bawa Ishak untuk dikorbankan. Saudara sekalian, jangan berpikir bahwa Abraham kayaknya udah tahu kok, Tuhan cuma coba-coba dia. Enggak, dia serius. Oleh karena itu dia ikat Ishak, kemudian di atas bukit Moria itu diikat Ishak, ambil pisau, dan dia mau sembelih anaknya. Tepat pada waktu itu Tuhan memegang tangannya dan mengatakan, sekarang aku tahu bahwa engkau mengasihi aku lebih daripada darah dagingmu sendiri. Oh, saudara-saudara sekalian, jangan memberi tempat mencintai bahkan pasanganmu sendiri lebih dari Tuhan Yesus, anak kandungmu lebih dari Tuhan Yesus, atau kalau sudah pada usia anak, orang tua kandungmu lebih daripada Yesus. Jangan. Karena nanti sebentar saudara akan melihat bagaimana begitu banyak berkat Tuhan terhambat karena saudara menempatkan Tuhan Yesus itu jauh di bawah segala sesuatu yang lain. Maka sekarang saya mengajak semua kita, mari kita mengasihi Yesus lebih daripada segala-galanya, bahkan lebih daripada nyawa kita sendiri. Itulah yang dilakukan oleh para murid yang pertama dulu. Nah, oleh karena itu Tuhan memberkati gerejanya sampai sekarang. Begitu banyak orang percaya yang menyerahkan diri kepada Tuhan karena sudah ada benih-benih pada masa lalu yang mengorbankan hidupnya karena mereka mengasihi Yesus lebih daripada segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan ini. Jamah hati kami semua sekarang Tuhan. Jamah hati kami supaya kami mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada bahkan nyawa kami sendiri. Supaya berkat Tuhan kepada kami, kuasa-Mu kepada kami tidak pernah terhalang. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami dengan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.